Oke teman-teman, di sini saya mencoba untuk membagikan apa yang saya tahu dan saya bisa tentang pengelolaan course di Learning Management System Gracia Nusantara School Malang ya. Oke, sekarang pertama kita akan posisi layar laptop terbuka seperti ini. Kita akan masuk di browser. Di sini saya pakai Chrome. Oke, di sini saya ketikkan gnsm.gnomio.com. Dan ini adalah tampilan dari LMS kita, Gracia Nusantara School Malang ya. Nah, di sini ada, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada course kategoris, secondary, primary, preschool, kindergarten ya. Mohon diperhatikan ini, tampilan ini. Oke. Kemudian di sini saya akan login menggunakan nama salah satu guru kita, yaitu dengan Miss Winnie. Saya sudah minta izin ke beliau. Begini. Saya masukkan namanya Miss Winnie, kemudian passwordnya adalah password awal ya, karena beliau belum pernah login ke sini. Oke. Nah, ini tampilan yang muncul di LMS-nya Miss Winnie. Di sini ada gambar satu, ada course ya. Tadi kan tidak ada gambar apapun di sini. Nah, di sini ada course satu, tematik judulnya. Nah, ini merupakan bidang ajar atau mata pelajaran yang diampu oleh Miss Winnie. Jadi kalau misalnya nanti seperti Miss Yunis ya, yang mengajar banyak kelas atau ILOSA, maka di sini akan muncul banyak course pilihan. Supaya tidak bingung, tapi ya untuk guru yang mengajar dengan banyak bidang studi, nanti kliknya untuk mengedit course masuk di My Course saja. Oke. Di sini di TMK2, kodenya course-nya Miss Winnie ya. Saya coba masuk di sini. Nah, ini tolong diperhatikan ya gambarnya ini ya. Nah, gambar back to school ini adalah gambar default yang saya pilihkan untuk Bapak Ibu guru ketika pertama kali membuka Moodle untuk Learning Management System kita. Jadi yang pertama kali muncul ketika Bapak Ibu belum melakukan perubahan apapun, course Bapak Ibu akan tampak dalam gambar seperti ini. Ini nanti bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan selera Bapak Ibu sendiri. Oke. Saya akan memberikan contohnya nanti. Nah, di sini saya akan masuk di My Course. Pertama ya, karena fokus kita hari ini adalah untuk memasukkan course kita. Oke. Kita klik TMK2. Nah, course ini yang sudah menentukan apa course yang kita ajarkan itu adalah dari kurikulum masing-masing level ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya ada pilihan, tidak ada pilihan hidden from students. Ini yang saya belum tahu kenapa di tempatnya Miss Winnie muncul, di tempat saya tidak muncul ya. Atau mungkin nanti di teman-teman bisa dicek apakah muncul apa tidak ya. Kita akan lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah posisi seperti ini. Dilihat ya, dalam hal seperti ini kita tidak bisa melakukan apapun terhadap topik-topik ini. Nah, kita kan pengen menambahkan topik 1 ini adalah bahasan materi pertama. Yang saya tahu adalah kalau di kelas 2 itu ada yang membahas tentang keberagaman, kerukunan, indahnya kebersamaan, seperti itu ya kira-kira tematiknya. Nah, di sini sebelum mengubah ini supaya bisa diubah ya, itu saya akan menyalakan turn editing on. Di sini di bagian atas bila atas, menu atas, diklik. Diperhatikan. Sekarang tombolnya yang tadinya berwarna hitam sekarang menjadi merah dan tulisannya turn editing off. Oke. Nah, di sini kita akan bisa masuk untuk mengedit masing-masing topik ini. Saya akan mencoba pertama kali untuk masuk di sini dulu ya. Edit announcement. Nah, ini akan saya mengubah edit section. Ini kan namanya pengumuman kan ya. Nah, ini akan saya ubah menjadi bukan, saya nggak masuk ke situ. Oke, saya akan coba masuk di announcement ini, pengumuman namanya ya. Ini saya akan ganti menjadi pengumuman. Nah, dia akan berubah ya. Oke, nah di sini ada add activity or resource. Jadi di sini
bisa Bapak Ibu menambahkan sumber belajar ya, yang sifatnya itu keseluruhan untuk kelas itu dalam 1 tahun ini, untuk bidang studi tersebut. Jadi kalau di saya itu saya menambahkan buku siswa, kemudian menambahkan untuk penilaian ya. Nah ini bisa diketik seperti ini. Nah sekarang kita akan masuk di sini, dilihat macam-macam ya. Oke, pilihannya adalah Bapak Ibu bisa menyebutkan di sini ada halaman ini ya, resources itu di sini. Nah ini adalah activities itu bisa penugasan ya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan tugas di sini masuknya ke penugasan. Kemudian chat. Nah chat ini untuk membuka forum dengan murid kita dan juga mungkin dengan parents yang mendapat hak akses untuk menggunakan email atau username-nya anaknya, putranya ya, dengan begini. Kemudian database choice itu pilihan. Ini belum sempat saya ekspor semuanya satu persatu ya. Yang saya kemarin ekspor itu adalah lesson, kemudian quiz ya. Nanti akan bisa diekspor oleh Bapak Ibu sendiri. Oke, saya klik cancel ya di sini. Nah, di sini di topik 1 saya akan mengedit. Ini misalnya sekarang sebelum kita masuk ke topik sini ya, kita akan melihat dulu ke penampilan gambar tadi, course tadi itu ya. Oke. Di sini kita akan masuk di course administration, edit setting ya. Nah, ini ada nama awalnya tematik ya. Ini Miss Winnie bisa memberikan misalnya tematik primary 2 ya, misalnya ya. Kemudian kodenya adalah PMK 2. Course kategori ini adalah kelasnya. Jadi seperti Miss Winnie kan mengajarnya di primary, jadi course kategorinya adalah kategori pelajaran primary. Kemudian jika seperti saya, di sini akan masuk di secondary ya. Ini tidak bisa diubah karena ini sudah ditentukan oleh manajer. Dalam hal ini adalah Miss Ita sebagai koordinator kurikulum, levelnya Miss Winnie. Kemudian course visibility ini show, berarti bisa ditampilkan ketika kita membuka halaman awal ya. Kemudian ini course start date, ini saat dimulainya pelajaran itu. Di sini kita akan mengisi tanggal 13 ya. Oke. Nah, yang bawah ini course end date, ini tanggal berakhirnya pelajaran tersebut. Di sini kita tidak usah klik centang ya. Defaultnya dia ada centang di sini. Nah, ini centangnya dihilangkan. Yang membedakan adalah ketika kita mencentang ini, memberikan tanda cek di sini, maka course ini akan berakhir di tanggal yang sudah ditentukan. Misalnya kita milih di sini 31 Desember misalnya, seperti itu ya. Maka sesudah 31 Desember course ini tidak akan bisa diakses oleh siswa kita lagi. Nah, karena kita belum tahu pasti ya kapan berakhirnya course ini, kita berikan tanda enable aja. Oke. Course ID number bisa dilewati. Ini hanya untuk pengenal saja. Oke. Nah, selanjutnya course summary. Summary ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskripsinya tentang pelajaran itu apa sih, gitu ya. Nah, di sini saya karena nggak paham, jadi saya hanya menyampaikan di sini pelajaran tematik primary 2, ya. Nah, ini di sini gambar yang tadi muncul dengan defaultnya back to school tadi yang warnanya coklat itu, di sini bisa kita ubah. Kita akan coba di sini ya. Langsung klik di tanda panahnya, dia akan muncul pilihan seperti ini ya. Nah, di sini ada server file. Server file itu berarti file yang ada di dalam server kita. Karena kita belum punya server ya, jadi kita nggak bisa melakukan pemilihan itu. Kemudian di sini saya akan coba memilih URL downloader. Pertama upload a file ya. Coba upload a file dulu ya. Upload a file itu berarti kita sudah punya file gambar tersebut yang ada di dalam komputer kita ya. Sekarang saya coba choose file. Oke. Ini saya masuk di folder saya yang picture. Saya sudah menyimpan di sini filenya yang tadi tematik ya. Nah, ini saya masukkan open. Oke, autornya tetap di sini, perhatikan Miss Winnie, karena yang membuka file ini adalah, yang melakukan pengaturan ini adalah Miss Winnie. Ya, jadi ini tracking seperti ini penting. Kenapa? Ketika kita sebagai pemilik course, kemungkinan ya kita melihat bahwa kok ada perubahan ya, course saya kok tidak seperti yang biasa saya lihat. Nah, itu cara trackingnya dengan melihat properties dari
course tersebut. Kalau misalnya gambar itu berubah gitu ya, nah itu yang ngubah siapa, itu kelihatan siapa yang melakukan perubahan itu. Misalnya Vera Parinusa, oh Miss Vera lancang ini ngubah-ngubah course saya gitu ya, seperti itu misalnya. Oke, upload this file. Oke, nah di sini akan muncul ya, muncul seperti ini. Nah sekarang coba kita mau lihat hasilnya ini ya. Kalau kita sudah save and display di sini, ketika kita coba muncul ke sini ya teman-teman ya, ke home, kita lihat di home. Nah ya kan, gambarnya sudah berubah. Oke, bisa dipahami ya. Di sini ada pengalamanku, course-nya sudah berubah menjadi logo seperti itu. Ini bisa dikreasikan dengan Photoshop atau dengan mencari gambar-gambar yang menarik di internet ya, karena ini yang akan diklik oleh anak-anak kita ketika memilih kelas kita. Oke, kita kembali lagi ke course tadi ya, course saya, my course TMK 2. Oke, Miss Winnie ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah course format berikutnya ya, tetap dalam posisi ini turn editingnya masih on, jadi belum dimatikan ya. Kita akan masuk ke dalam edit setting ya, edit setting tadi kita kembali ke sini. Oke, tadi sudah kan semuanya. Nah sekarang kita masuk ke course format. Nah di sini di format ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah single activity format. Jadi ketika kok single itu digunakan, course ini hanya berlaku untuk satu aja, jadi tidak ada bahasan lain ya, hanya satu topik khusus gitu ya. Ini biasanya digunakan kalau teman-teman itu membuat LMS sendiri, LMS pribadi, jadi bukan di sekolah ya. Nah kemudian kalau kita kan memakai yang topik ya, jadi topik itu per bab per materi ada bahasanya sendiri-sendiri. Nah kalau weekly itu kegiatan dalam 1 minggu ya. Jadi untuk saat ini kita yang di Gracia Nusantara e-learning ini kita pakai topik format, jadi tidak usah diubah karena ini sudah dipilih sendiri oleh tim kurikulum ya. Oke, ini tidak bisa diubah apapun. Appearance, nah di sini forced language itu berarti memungkinkan bahwa pengguna dari course ini itu memilih antara bahasa-bahasa yang sudah diinstal dalam course dalam web kita ya. Nah di sini saya sudah menginstal bahasa Indonesia untuk membantu teman-teman yang mungkin agak bingung dengan bahasa Inggris. Tetapi setelah saya lihat, ketika saya menggunakan bahasa Inggris dengan ketika saya pakai bahasa Indonesia, itu lebih bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Mungkin karena penyampaiannya yang tidak pas ya, penggunaan kata-katanya tidak pas. Jadi kalau saya lebih suka, lebih suggestion untuk memberikan istilah dalam bahasa Inggris saja. Di sini semuanya tidak usah diubah ya. Kemudian file uploads. Nah, ini maksimum kita memberikan di sini batas 100 MB ya. Apakah bisa lebih? Bisa. Enggak bisa lebih ya. Ini maksudnya ketika upload satu file itu maksimum 100 MB. Jadi ketika melebihi 100 MB, apakah itu berupa video atau apapun, itu akan berubah menjadi link atau tidak bisa diupload kayak gitu ya. Oke, kita akan save and display. Selesai ya, jadi sudah paham tentang course format tadi. Cukup itu saja yang kita bahas untuk pengaturan segalanya ya di sini. Kemudian sebelumnya kita akan masuk di participant. Nah, partisipan ini adalah memasukkan orang-orang yang bisa mengakses course kita di situ ya. Nah, di sini misalnya saya sekarang mau memasukkan siswa ya. Cari di sini di user, kita pilih enroll user. Oke. Di sini ada pilihannya banyak di sini. Nah, ini nama pengguna-pengguna yang ada. Nanti kalau misalnya anak-anaknya Miss Winnie sudah punya email semua, sudah punya username, sudah dimasukkan ke dalam sama Miss Wina ya atau Miss Ita, nanti akan ada pilihannya di sini. Misalnya ketik di sini Tika, gitu ya. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena nama username Tika belum ada ya. Tapi kalau coba saya ketikkan di sini Nena, ya, akan
akan muncul Miss Nena di situ ya. Nah, yang teman-teman ketahui di sini, manajer dalam posisinya seperti saya, Miss Nena, kurikulum itu bisa masuk ke course-nya Bapak Ibu tanpa harus diberikan enrollment option ya. Jadi tidak perlu memberi, disebutkan Miss Nena bisa masuk ke course saya supaya bisa melihat aktivitas kegiatan saya, tidak perlu diberikan seperti itu. Itu akan langsung secara otomatis dengan hak sebagai manajer, beliau akan bisa masuk ke dalam course-nya Bapak Ibu untuk memeriksa. Oke, paham ya sampai di sini? Karena di sini belum ada contohnya untuk memasukkan student, jadi tidak bisa dilakukan. Oke, cancel. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kita masuk ke dalam topik yang sudah ya terjadi ya. Oke, kita masuk kembali ke tematik primer itu dari atas itu course-nya. Oke, kita akan sekarang masuk mengedit ke topik 1 nih ya. Kita edit 1, kita ganti namanya menjadi pengalamanku atau indahnya kebersamaan ya. Itu salah satu tema ya. Oke, enter. Nah, topiknya akan berubah menjadi indahnya kebersamaan. Ini saya masih mencoba untuk mencari mengubah tulisannya bagaimana, tapi belum ketemu ya. Jadi sementara dilegowokan menggunakan tulisan yang tidak terlalu jelas seperti ini ya. Begitu teman-teman. Oke, nah di sini yang bisa kita lakukan, coba kita klik edit ya. Nah, ini edit topik, kemudian highlight, show topik, delete topik. Ini merupakan pilihan ya, pilihan semua tentang terkait topik ini. Berikutnya kita akan mencoba untuk kita masih di topik-topik dulu ya. Nah, ini misalnya nih sekarang dalam 1 tahun itu Miss Winnie punya 4 bahasan ya, jadi ada topiknya sampai 4, berarti tidak perlu nambah. Tapi kalau misalnya Miss Winnie memerlukan sampai 10 topik ya, bisa ditambahkan dengan add topics di sini. Berapa section akan ditambahkan? Boleh 5, boleh 10, boleh 30. Enggak ya, kalau 30 enggak ya, enggak mungkin ya. Oke, nah di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah sesudah topik-topik yang ada di sini ya, kami dari kurikulum meminta 1 topik lagi ya, tambahkan 1 topik lagi. Oke ya, 1 topik, add topics. Nah, topiknya menjadi 5. Nah, ini diisi dengan perangkat pembelajaran. Oke, di dalam topik yang ini nanti akan ditambahkan semua yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ya. Oke, karena saya nggak paham tentang pembelajaran tematik, di sini saya coba-coba ya, nanti Miss Winnie bisa menghapus lagi atau nanti saya bantu menghapuskan. Di sini saya akan mencoba untuk add activity or resource, ditambahkan di sini ya. Jadi bedanya kalau aktivitas adalah kegiatan yang harus dilakukan siswa ya, apakah itu berupa tugas, chat ya. Kalau coba kita klik assignment ya, ini cara komunikasi dari guru kepada siswa, khususnya dalam hal daring seperti ini kan, ketika kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak kita menyampaikan pesan-pesan kita melalui assignment itu lewat sini. Kita coba klik add ya, dia akan muncul seperti ini ya. Disuruh tugas apa misalnya ya, sekarang tugasnya adalah perkenalan. Deskripsinya, buatlah video perkenalan dirimu selama 1 menit dalam bentuk yang sangat menarik, dalam bentuk video yang menarik tuh ya. Nah, ini disebutkan di display course seperti ini ya. Nah, ini additional files ini maksimum size audio file 100 MB. Jadi kalau di atasnya itu dia tidak bisa di-upload. Oke, sekarang kita akan mencoba fasilitas yang kedua dari Moodle. Kalau tadi kita sudah belajar untuk upload file yang ada dalam komputer kita, sekarang kita coba drag files. Nah, kita akan coba URL downloader ya. URL itu kita tahu adalah link yang kita bisa dapatkan di internet. Oke,
Tadi kan tentang perkenalan ya. Oke, sekarang saya coba di YouTube. Tidak tahu ini bisa apa enggak. Saya masih coba ini. Oke, di sini coba kita cari perkenalan. Video perkenalan. Oke ya. Ini ada gambarnya Asih Triana Ningtyas nih ya. Video perkenalan untuk mengajar di Banjarmasin. Coba kita lihat. Kita klik di sini. Copy link address. Kita tidak usah buka ya, karena biasanya kalau dibuka itu keluar iklannya banyak. Copy, kita kembali masuk ke sini. Kita kopikan yang tadi kita pastekan di sini. Oke. Kemudian download. Kita lihat hasilnya. Oh, tidak bisa di-download ternyata. Oke, kita coba dengan lain ya, file lain ya, atau gambar aja, oke? Oke, ada perkenalan diri anak SD ya. Ini kita klik yang gambar aja. Nah, di sini ada ya, ini ada gambarnya yang bagus sekali. Oke, kita klik kanan, kita lihat copy image address. Oke, kita masukkan di sini URL downloader lagi, URL dimasukkan, kemudian klik download. You must profit. Oh, okay. I'm sorry. We will try another picture. Maybe there. Oke, di sini kita akan klik linknya ya. Copy. Tidak bisa. Atau halaman yang menggunakan, ini ada yang salah, ini pasti di sini nih. Oke, masuk ya. Jadi ternyata harus diklik di gambarnya, kemudian klik kanan tadi ya. Seperti ini tadi. Gambarnya dibuka di pop-up-nya window, kemudian diklik kanan, copy link image address. Oke. Diklik sampai dia ada seperti ini, kemudian muncul seperti ini ya. Select this file. Select this file. Oke ya, di sini muncul. Nah, ini submission form. Jadi maksudnya ini adalah penyerahan tugas itu sampai kapan. Nah, di sini assignment ya. Jadi kalau kita biasanya memberi tugas ke anak-anak itu, oh paling lambat hari ini jam sekian gitu ya. Nah, ini bisa diatur seperti ini. Ini misalnya allow submissionnya itu mulai tanggal 13 ya di sini ya. Kemudian diakhiri di tanggal 14 atau 15 lah ya, 15. Oke. Nah, kalau seperti ini sudah ada pilihannya. Jadi ketika anak itu mengumpulkan lewat dari tanggal 15 Juli jam 00.00 ini, dia akan ditolak, tidak bisa ya. Tetapi di sini ada pengingat juga, remind. Ini yang cut off date ini saya belum paham ya ini. Tapi pilihannya adalah enable-nya tidak dicentang, berarti tidak berlaku. Nah, remind me ini adalah untuk mengingatkan kita untuk menilainya kapan. Karena seringkali sebagai guru, apalagi kalau mengajar banyak bidang studi, itu seringkali lupa koreksi ya kan. Oh, tugasnya sudah dikumpulin, sudah berapa bulan ternyata nggak dikoreksi. Nah, itu kenapa gurunya lupa. Ini kita dapat pengingat di sini, nanti akan muncul notif. Kalau kita buka LMS akan muncul notif. Ini saatnya koreksi tugasnya kelas ini, seperti itu ya. Di sini saya coba memilih untuk tanggal due date itu 15. Oke, tanggal 16 ya. 16 akan saya periksa di sini ya. Oke. File submission, bentuknya dalam file. Jadi maksudnya ketika online text itu anak-anak mengetik jawabannya online. Saya bernama siapa begitu. Nah, kalau file itu dia bisa melampirkan dalam bentuk video ya. Oke. Maximum number ini ada dia mau ngupload berapa file, kemudian yang penting itu tidak melebihi dari 100 MB.
Nah, accepted file ini tidak dipilih, berarti boleh file dalam bentuk apa aja, boleh video, AVI, MP4 ya, atau dalam bentuk MOV ya, terserah. Di sini kemudian feedback types, ini adalah feedbacknya yang diberikan guru apa nanti, seperti ini ya, apakah komen ataukah annotated PDF ya. Kalau comment line ini tidak usah diberikan komen. Submission setting, require student to click the submit button no ya, tidak dipilih, ini pilihnya dibiarkan saja semuanya. Oke, kemudian notification nih ya, jadi notify graders about submission, berarti diingatkan, muridnya diingatkan. Kemudian kalau terlambat juga diingatkan ya, itu. Kalau ini no, berarti tidak ada pengingat untuk anak-anak. Nilai tidak usah kita centang, grade ya. Oke. Kemudian kita masuk save and display. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini ya. Perkenalan. Tuh, contoh teks perkenalan dalam bahasa Inggris seperti ini ya. Sekarang kita lihat di course kita. Kita masuk di tematik primary 2. Yang muncul apa di situ ya? Nah, di sini ya ada perkenalan paling lambat tanggal 15 Juli. Oke. Nah, di sini adalah no submitted. Ini artinya adalah berapa orang yang sudah mengirimkan tugasnya. Oke. Oke, jadi di sini Miss Winnie sudah punya satu aktivitas untuk indahnya kebersamaan ya. Perkenalan. Oke, sekarang kita akan coba jenis aktivitas lain ya. Kita kembali add an activity or resource. Kita coba klik di chat. Chat itu obrolan ya. Nah, ini memungkinkan diskusi antara guru dengan siswa. Kita coba saja di sini ya. Oke, add. Di sini kan muncul name of the chat room. Diskusi kelas primary itu primary itu. Oke, masuk di sini. Deskripsinya silakan diisi. Tempat berbagi cerita. Misalnya ya, tempat berbagi cerita. Primary itu. Nih, kemudian di sini apakah display description on course page ini apakah ditampilkan? Oke, ditampilkan saja supaya anak-anaknya tahu ya kalau itu chat ini gunanya untuk itu. Oke. Kemudian di sini chat session. Nah, ini ya. Maksudnya waktu obrolannya, ya kan? Waktu obrolannya itu mau dipilih mulainya kapan. Jadi kali ini kan kelasnya mulai tanggal 13 Juli ya. Saya kembali pilih lagi 13 Juli. Ini time-nya mulai kapan? 01 misalnya ya. Jadi sejak tanggal tanggal 13 Juli jam 00:01 itu anak-anak yang buka Moodle kita, LMS kita itu bisa ngechat Miss Winnie di situ. Seperti itu ya. Ini tidak pernah menghapus pesan. Jadi semua pesan tersimpan di situ nanti ya. Repeat publish session time ini tidak usah dipublish lagi ya. Pokoknya itu ada untuk diskusi gitu ya. Jadi selalu bisa untuk ngobrol di situ, oke? Ini biarkan saja semuanya. Kita coba save and return to course ya. Kita lihat hasilnya seperti apa penampilannya. Di sini ini ada ya. Di sini ada diskusi kelas primary itu. Tidak kelihatan tulisannya. Nanti coba akan saya otak-atik supaya bisa tulisannya nggak pink lagi gitu ya. Nanti dibantu sama Mr. Code nanti ya. Oke. Seperti ini. Di sini nanti bisa berbagi cerita primary itu. Jadi ini saya tadi begini begitu gitu. Nah, ini bisa digeser supaya rapi ya teman-teman ya. Oh, nggak bisa ternyata. Oke, nanti kita lihat hasilnya nanti gimana. Mungkin bisa diaturin nanti ya. Nggak elok kalau seperti ini. Oke. Sekarang kita coba lagi add an activity or resource. Berikutnya kita akan ini dihindari dulu. Oke. Feedback forum. Nah, sekarang lesson. Nah, lesson ya. Lesson ini adalah semacam apa ya? Kalau di satu kelas itu biasanya kita selalu punya
awal ya. Jadi awal ketika kita bertemu dengan anak pertama kali itu, kita misalnya seperti saya mau menjelaskan tentang Indonesia gitu ya, atau tentang benua Amerika gitu. Nah, biasanya saya akan bertanya kepada anak, apa yang kamu tahu tentang benua Amerika gitu ya. Nah, biasanya di situ bisa disebutkan dalam lesson ini. Di sini kita klik add, coba ya kita lihat nih, kita beri nama pertanyaan awal atau apa sih, preparing class atau ya preparing class lah, terserah nanti mau diberi nama apa ya. Deskripsinya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Appearance-nya progress bar itu berarti kalau udah diisi ada progressnya, ada barnya ya. Kita pilih no aja supaya tidak terlalu banyak. Kemudian availability-nya itu tersedianya mulai kapan lesson ini, kita pilih lagi-lagi mulai tanggal, kalau kita klik enable dulu ya, harus dimulai dari 13 Juli. Deadline-nya tidak usah dibatasi ya. Time limitnya berapa, ini juga enable saja karena anak-anak kan punya apa ya, kecenderungan masing-masing untuk menjawab cepat atau lambat ya. Oke, di sini kemudian kita masuk save and return to course. Oke ya. Preparing class ini di sini. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ya ketika diedit. Dari setting kita klik lagi, oke. Flow control, allow student to review, apa ya? Tidak boleh, tidak mengizinkan. Terus kemudian ini common model. Oke, kita lewati saja ya, cancel. Nanti bisa dipelajari lagi ya tentang preparing class ini. Kemudian saya coba lagi untuk masuk di berikutnya. Kuis akan kita ajarkan nanti, atau nanti bisa juga teman-teman googling sendiri ya. Oke. Sekarang untuk materi ya. Kalau tadi itu sudah kegiatan, nah ini materi. Resources itu sumber materi yang akan kita pakai. Book ini bukan book dalam bentuk PDF teman-teman, tapi ada formatnya sendiri, EMS namanya ya. Nah, kemudian kalau file itu, nah ini bedanya ya. Ketika kita melampirkan file di sini ya. Nih. Ketika anak-anak kita menampilkan file di sini, misalnya sekarang adalah modul materi gitu ya. Saya kan nanti cari salah satu contoh ya. Modul yang digunakan dalam kelas, dalam topik ini misalnya ya. Tuh, display ditunjukkan deskripsinya seperti apa. Nah, kemudian kalau file ya. Oke, kita coba upload a file. Ini saya ngawur aja ya. Choose file. Saya coba cari salah satu file saya yang ada di PDF ya, download. Ini anu ya, apa namanya? Ngawur ya, jadi tidak nanti bisa dihapus oleh Miss Bini. Oke, saya coba di sini. Ini aja filenya Bu Lydia kemarin ya. Oke, open. Upload this file. Oke. Bisa cepet apa enggak ini uploadnya ini? Tampaknya terlalu besar filenya ya. Kita ganti yang kecil-kecil aja. Oke. Saya lihat di sini, choose file lagi. Coba cari yang filenya kecil ya. Ini 47 MB. Oke. Dari yang paling besar, paling kecil. Ini ya. Oke, saya coba lihat ini aja deh. Wah, Primavera apa ya kira-kira? Jika ini aja filenya Puan ya, tugasnya Puan hanya 10 KB. Oke. Upload this file. Oke. Nah, ini filenya ya. Nah, di sini juga apa namanya, bisa menambahkan lebih dari satu.
ini dalam bentuk folder ya, atau download all files. Nah ini bisa, modul ini bisa digunakan lebih dari satu. Misalnya sekarang Miss akan saya akan menambahkan gambar di sini ya, picture. Misalnya sekarang ini lambang sekolah kita, logo ya, tapi itu besar sekali. Saya pilih yang kecil-kecil aja, ini aja, GNSM maju terus PNG. Oke. Nah di sini akan muncul ya, ini tadi bab Bulidia PDF tadi muncul, kemudian ini GNSM terus. Nah ini merupakan modul materi ya. Appearance-nya itu sekarang di sini kita belajarnya ya. Apakah ini dalam bentuk file ataukah dalam bentuk embed, kita lihat di sini. Nah, di sini kalau automatic ya, ini kalau automatic dia akan munculnya itu di course itu berupa garis ya, terus ada judul ya, judul ada garisnya. Nah, ketika anak-anak kita mengklik di situ, itu akan muncul langsung download, langsung download ya, otomatis download. Nah kita kan nggak kepengen orang tua ngomel-ngomel ya, aduh HP ku penuh dengan segala macam materinya anak-anak ya. Kalau salah klik misalnya, ngekliknya sampai 5 kali ya, terdownload 5 kali ya. Ini contohnya di file saya yang ini, saya akan coba-coba kemarin itu di download ya. Oke, di sini ada konsep ruang ya. Oke. Nih ya, ini sampai ada 3 file. Konsep ruang 2, konsep ruang 1, konsep ruang. Jadi ini saya terdownload 3 kali. Kenapa? Ya karena dalam bentuk file yang tidak embed seperti tadi itu. Oke, kita kembali ke model. Di sini, nah, kita mau tampilkan yang kelihatan. Ya, kalau force download itu berarti dia harus ngeklik download. Nah, kita mau pilih yang ini aja, embed. Nanti jadinya seperti apa ya? Kita coba nanti ya. Oke, save and return to course. Nah di sini ya muncul modul materi yang digunakan dalam blok topik ini ya. Kita klik coba, muncul di sini modul materi. Nah ini ya, oh tetap aja terdownload ternyata kalau dalam bentuk file ya. Jadi kalau dalam bentuk file dia pasti terdownload semuanya. Nah ini nggak muncul ya. Jadi ini seharusnya kalau kita pakai embed tadi itu ya, tapi sepertinya ini hanya muncul untuk file-file yang sudah kita masukkan ke Google Drive ya. Nanti kita akan coba untuk selanjutnya. Ini tidak kelihatan karena tidak dimasukkan di Google Drive ya. Oke, jadi kita kembali ke sini. Ini hanya kebersamaan. Kita masuk ke setting lagi ya di sini ya. Edit. Oke. Edit setting. Appearance-nya kita pilih aja automatic ya di sini ya. Ini saya dapat tugas ini dari Microsoft. Automatic atau langsung open. Ini saya belum pernah coba ini open ya. Coba kita coba aja ya. Oke. Di sini ketika muncul open tuh ya. Saya coba di sini mau Korea gimana ya? Oh, ke download lagi nih. Gimana ini? Ya. Ke download lagi ya. Jadi memang itu sepertinya kesulitan ketika kita menggunakan format dalam bentuk file ya. Itu munculnya seperti itu. Oke, jadi kita hapus saja ya yang ini tadi ya. Untuk modul materi ini kita hapus. Bagaimana menghapusnya? Edit, delete. Oke, yes. Nih, kemudian kita coba lagi resource ya. Kita pakai resource. Yang paling enak di sini adalah penggunaan dengan page dan
page label URL. Ini yang paling enak dipakai ya di sini. Nah, di sini saya akan coba untuk membagikan yang pertama untuk label. Ya label ya. Label ini kalau kita pakai label itu biasanya kan menandai kan. Itu labeling, menandai kan ya. Nah, kita add di sini. Di sini ada label teks. Instruksi kita tuliskan di sini ya. Instruksi. Kerjakan tugas membuat video sebelum melanjutkan masuk ke materi. Misalnya seperti ini. Nanti kalau bahasanya kan Bapak Ibu lebih pinter ya. Oke, seperti ini. Ini biarkan saja semuanya, save and return to course. Oke. Ya. Itu kita punya di sini ada satu instruksi label ya. Oke, ini dibiarkan saja dulu. Kita tambahkan sekarang di sini. Sekarang saya mau menambahkan dalam bentuk tag page ya. Page ini merupakan semacam note ya yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Dan di sini kita akan mencoba berbagai macam bentuk. Di sini kita ya. Ini modul materi, saya gantikan yang tadi itu. Diketikkan di situ, deskripsinya adalah materi yang digunakan dalam pembelajaran. Oke. Ini di display, silakan. Oke, nah ini ada pilihan di sini. Ada page content, show, hide, advance. Ya itulah pokoknya. Oke. Seperti ini. Nah, di sini ada pilihan seperti Word, hampir mirip seperti Word ya. Nah, ini tanda yang kita sudah kenal kalau kita sudah bikin blog ya, HTML. Nah, sekarang fungsinya apa? Kita ketik dulu di sini. Ini adalah semacam prolog awal untuk memperkenalkan materi itu kepada anak kita. Jadi misalnya tadi kan materinya tentang indahnya kebersamaan ya. Kita ketik aja coba misalnya, tahukah kalian arti dari kebersamaan? Nah, ini ya. Lihatlah gambar berikut ini. Perhatikan, bukan lihat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke. Di sini saya masukkan gambar. Ya. Bentar. Enter URL tadi sudah ada di sini ya. Kita kan hanya coba-coba aja nih. Oke. Ctrl V. Kemudian size-nya mau dibuat berapa? 446 kali ini auto size ya. Kemudian allow bottom, kita cari di middle aja. Kemudian save image. Oke, save image ya. Disilang. Must have description. Gambar perkenalan. Oke. Save image. Oke ya. Muncul di sini kan? Ini di gambarnya di sini muncul. Gini. Kemudian kita lihat lagi di sini di bawah. Kita enter. Muncul di sini ya. Bacalah modul ini dengan seksama. Jadi ini semacam instruksi-instruksi yang kita gunakan ketika di kelas ya. Kita di kelas biasanya kan bicara, anak-anak buka buku kalian halaman sekian. Nah, ini menggantikan fungsi itu, halaman itu. Nah, sekarang saya punya file ini kan namanya coba-coba ya. Saya coba masuk di drive saya. Ini saya bukanya yang di ini, oke. Saya buka drive ya. Drive, oke. Ya. Nah, di sini saya akan mengupload satu materi ya, modul ya. Modul di sini saya akan upload yang ada
ada di drive ini. Saya coba di sini apa ya, kumpulan soal, coba saya lihat. Oke, ini ya, bahan OSBN misalnya ini saya klik di sini ya, klik kanan, kemudian bagikan ya. Dipastikan untuk drive yang sudah dibuka itu ubah ke siapa saja yang memiliki link ya. Oke, kemudian salin link ya, selesai. Kita kembali ke editing page, masukkan di sini di bagian atas URL ya, link di sini, Ctrl V, create link. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Tapi cara yang lain bisa juga menggunakan embed ya. Nah, kalau embed tadi kan kita harus masuknya ke sini ya. Ini saya belum pernah nyoba sih cara ini. Kita lihat dulu ya, nanti keluarnya seperti apa. Oke, kita save and return to course. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Di sini ada gambarnya, kode halaman di sini ya, modul materi. Coba saya lihat di sini, klik oke. Nah, ini dia akan muncul seperti ini ya. Oh, ternyata dia munculnya kayak gini ya, jelek ya, tidak elok dipandang. Bener nggak? Sekarang kita mau coba mengubah. Gimana sih caranya supaya kelihatan seperti gambar ini? Kita klik edit di sini ya, masuk di sini edit setting. Ini kode embednya tadi seperti itu. Coba appearance-nya, display, ini berarti nggak ada pilihan. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan embed file ya. Saya tadi masuk di mana ya ini? I'm sorry, still here. Kumpulan soal, oke. Tadi saya memberikan bahan soal OSBN ya. Ini saya coba di klik 2 ya, terbuka kan dia seperti yang membuat untuk mendapatkan embed kodenya. Buka di jendela baru, sudah makom nih teman-teman ya. Oke, untuk Google Form ini klik sematkan item, sorot semuanya, Ctrl C. Kita kembali ke editing page. Ini kita hapus ya, dihapus saja. Nah, untuk memasukkan HTML jangan lupa untuk mengklik yang tab lanjutan, kemudian dipilih HTML ya. Langsung aja kita enter, kita Ctrl V di situ. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, save and return to course. Kita lihat jadinya seperti apa sih ya. Oke, modul materi kita lihat. Tahukah kalian arti dari kebersamaan? Perhatikan gambar di bawah ini. Bacalah modul ini dengan sesama misalnya. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, ini kan jelek, ini halamannya segini ya, tapi dia hanya muncul segitu. Bagaimana caranya? Ya, kita buat lagi, embednya kita ubah ya. Kita kembali ke indahnya kebersamaan. Oke, diklik, edit lagi di sini, edit setting ya. Nah, ini kita masuk di sini di width-nya ya. Kita berikan width-nya di sini. Ini masuk ke embed ya. Oke. Width-nya di sini diganti 100%. Oke. Kemudian save and return. Apa gambarnya bisa nggak ya kalau di ya? Kita akan lihat nanti itu. Tidak ada, karena kita pakainya tidak seperti kita upload file ya yang atas itu, jadi tidak. Oh, ini ada 446 bit ya. Coba kita ganti juga 100% ya. Bisa nggak kira-kira? Oke. Kita save and return to course. And then we will look what's going on with this page. Oke, nah ini gambarnya jadi besar tadi ya. Tadi cuman kecil, jadi besar gambarnya 100%. Nah, demikian juga dengan
Google Form tadi tuh, soal Google File tadi ya, dia munculnya jadi besar seperti ini. Nah di sini kan anak-anak sudah bisa melihat toh. Nah kalau dia mau buka lebih luas lagi di Google Drive, dia tinggal klik ini expand atau lepas itu ya. Oke. Teman-teman, untuk hari ini cukup sekian penjelasannya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami ya, yang sulit untuk dipahami, silakan kontak tim kurikulum atau tim IT ya. Kami akan selalu terbuka, bersedia untuk membantu ya. Apakah itu langsung ketemu offline ataukah nanti via WA atau Telegram, monggo silakan ya. Jadi kami terbuka untuk saling belajar, sama-sama belajar, karena kami jadi tim IT dan kurikulum juga belum makom ya istilahnya. Jadi sama-sama masih belajar, cuman bedanya kami lebih dulu belajar beberapa hari dibandingkan teman-teman. Gitu aja. Oke. Aduh, kucing saya ikut-ikut ini. Oke, kita akan kembali langsung ke sini, indahnya kebersamaan. Sebentar itu dulu ya teman-teman ya. Sudah ngantuk sekali ini. Oke, sekarang saya coba. Jangan lupa nanti turn editing off ya teman-teman. Oke. Oke. Sekarang sesudah itu kita harus log out. Oke. Selamat malam.